Ulangan pasal 11 ayat 1-32. Dan engkau harus mengasihi Yahwe, Elohimmu, dan memelihara perintahnya, ketetapannya dan peraturannya selama-lamanya. Dan kamu mengetahui hari ini bahwa aku tidak berbicara kepada anak-anakmu yang tidak mengetahui dan yang tidak melihat hukuman dari Yahwe, Elohimmu, kebesarannya, keperkasaan tangannya dan lengannya yang teracung, dan tanda-tanda serta perbuatan-perbuatannya yang dia lakukan di antara orang Mesir, terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan seluruh negerinya. Juga apa yang telah dia lakukan terhadap tentara Mesir, dan kuda-kudanya, serta kereta-kereta perangnya, ketika dia membuat air laut Suf meliputi mereka, ketika mereka mengejarnya. Dan Yahwe membinasakannya sampai hari ini. Engkau pun mengetahui apa yang dia lakukan terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Dan apa yang telah dia lakukan terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika bumi mengangakkan mulutnya menelan mereka dengan seisi rumah, kemah-kemah mereka dan semua kekayaan hidup yang ada di kaki mereka, di tengah-tengah seluruh orang Israel. Namun matamu telah melihat semua perbuatan Yahwe yang besar yang telah dia lakukan. Dan kamu harus memelihara semua perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu menjadi kuat dan dapat masuk serta memiliki negeri yang kesana kamu seberangi untuk memilikinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang Yahwe telah bersumpah kepada leluhurmu, untuk memberikannya kepada mereka dan keturunannya, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Sebab negeri yang kesana engkau memasukinya untuk memilikinya, bukanlah seperti negeri Mesir, tempat yang dari sana kamu telah keluar, tempat yang setelah engkau menabur benihmu maka engkau harus mengairinya dengan kakimu seperti kebun sayur. Sebaliknya, negeri yang kesana kamu memasukinya untuk memilikinya adalah negeri yang berbukit dan berlembah, yang memiliki air minum dari hujan di langit, suatu negeri yang Yahwe, Elohimmu, pelihara. Mata Yahwe, Elohimmu, tertuju padanya dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan akan terjadi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk mengasihi Yahwe, Elohimmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, maka aku akan memberikan hujan ke atas tanahmu pada musimnya, hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, dan anggurmu, serta minyakmu. Dan aku akan memberi rumput di padangmu untuk ternakmu. Dan engkau akan makan dan menjadi kenyang. Awasilah dirimu supaya hatimu tidak tertipu, dan kamu menyimpang serta beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud kepadanya, dan murka Yahwe menyala melawan kamu dan dia menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak memberikan hasilnya. Lalu kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah Yahwe berikan kepadamu. Dan kamu harus menaruh perkataan ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu, dan harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan itu harus menjadi lambang di dahimu, dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu, supaya bertambah banyak umurmu dan umur anak-anakmu di negeri yang Yahwe telah bersumpah kepada leluhurmu, untuk memberikannya kepada mereka, selama langit mengatasi bumi. Sebab, jika kamu sungguh-sungguh memelihara perintah yang aku perintahkan kepadamu untuk melakukannya, dengan mengasihi Yahwe, Elohimmu, hidup menurut segala jalannya dan bergantung padanya, maka Yahwe akan menghalau semua bangsa ini dari hadapanmu dan kamu akan memiliki negeri bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih perkasa daripadamu. Setiap tempat yang telapak kakimu menginjaknya akan menjadi milikmu, dari padang gurun dan gunung Libanon, dari sungai itu, yaitu sungai Efrat, bahkan sampai laut yang terjauh, akan menjadi perbatasanmu. Tidak seorang pun dapat bertahan di hadapanmu. Yahwe, Elohimmu, akan menimpakan kegentaran dan ketakutan atas seluruh negeri yang kamu injak itu, seperti yang dia katakan kepadamu. Sesungguhnya aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini, berkat dan nistaan. Berkat apabila kamu menaati perintah Yahwe, Elohimmu, yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dan nistaan, jika kamu tidak menaati perintah Yahwe, Elohimmu, tetapi menyimpang dari jalan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Dan terjadilah, apabila Yahwe, Elohimmu, membawa engkau masuk ke negeri yang kesana engkau masuki untuk memilikinya, maka engkau harus mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan nistaan di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di seberang Yordan, dan di belakang arah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba, berseberangan dengan Gilgal di dekat pohon-pohon terbantin di Mor?
Sebab kamu ini akan menyeberangi Yordan untuk masuk dan memiliki negeri yang telah Yahwe, Elohimmu, berikan kepada kamu, dan kamu akan memiliki dan mendiaminya. Dan awasilah dirimu untuk melakukan semua ketetapan dan peraturan yang aku tentukan di hadapanmu pada hari ini. Ulangan pasal 12 ayat 1-32. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang harus hati-hati kamu lakukan di negeri yang telah Yahwe, Elohim leluhurmu, berikan kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di bumi. Kamu harus benar-benar memusnahkan semua tempat yang kesana bangsa-bangsa yang telah kamu taklukkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka, di atas gunung-gunung yang tinggi dan di atas bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Dan kamu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka, dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan kamu harus membakarnya dengan api. Dan kamu harus meruntuhkan patung-patung ilah-ilah mereka, dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat demikian kepada Yahwe, Elohimmu. Sebaliknya, ke tempat yang akan Yahwe, Elohimmu, pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam, maka kesanalah kamu harus masuk. Kesanalah harus kamu bawa persembahan-persembahan bakaranmu dan kurban-kurbanmu dan persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan hunjukan dari tanganmu dan persembahan-persembahan nazarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu. Dan kamu harus makan di sana, di hadapan Yahwe, Elohimmu, dan bersukacita dalam segala usaha, kamu dan seisi rumahmu, bersama Yahwe, Elohimmu, yang telah memberkatimu. Janganlah kamu melakukan seperti semua yang kita lakukan di sini pada hari ini, masing-masing semua yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebab, kamu sekarang belum sampai ke tempat perhentian dan kepada milik pusaka yang telah Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu. Dan kamu harus menyeberangi Yordan, dan diam di negeri yang Yahwe, Elohimmu, wariskan kepadamu. Dan dia akan mengaruniakan kepadamu perhentian dari semua musuhmu di sekelilingmu dan kamu akan hidup dengan aman. Dan akan terjadi, bahwa tempat yang Yahwe, Elohimmu, pilih untuk membuat namanya berdiam di sana, kesanalah harus kamu bawa semua yang aku perintahkan kepadamu, persembahan-persembahan bakaranmu dan kurban-kurbanmu, persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan hunjukan dari tanganmu dan yang terpilih dari persembahan-persembahan nazarmu yang kamu nazarkan kepada Yahwe. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahwe, Elohimmu, kamu dan anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, dan budak-budakmu dan wanita-wanita pelayanmu, dan orang Lewi yang berada di dalam gerbang-gerbangmu, karena bagi mereka tidak ada bagian atau milik pusaka bersamamu. Awasilah dirimu supaya jangan engkau buat persembahan-persembahan bakaranmu membubung di setiap tempat yang dapat engkau lihat. Namun, di tempat yang akan Yahwe pilih di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu membubung dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang telah kuperintahkan. Hanya, engkau boleh berkurban dengan segenap keinginan jiwamu, dan engkau boleh makan daging sesuai dengan berkat Yahwe, Elohimmu, yang telah Dia berikan kepadamu di seluruh gerbangmu. Orang yang najis maupun yang tahir boleh memakannya semisal daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kamu makan, tetapi engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Engkau tidak boleh makan di gerbangmu, persembahan persepuluhan dari gandummu dan anggur barumu dan minyakmu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu, dan semua persembahan nazarmu yang engkau nazarkan dan persembahan-persembahan sukarelamu dan persembahan hunjukan dari tanganmu. Namun, engkau harus memakannya di hadapan Yahwe, Elohimmu, di tempat yang akan Yahwe, Elohimmu, pilih di dalamnya, engkau dan anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, dan budakmu dan wanita pelayanmu, dan orang Lewi yang ada di dalam gerbang-gerbangmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Yahwe, Elohimmu, dalam segala hasil usaha tanganmu. Awasilah dirimu supaya jangan engkau abaikan orang Lewi selama hari-hari hidupmu di atas tanahmu. Apabila Yahwe, Elohimmu, meluaskan daerahmu nanti, seperti yang telah Dia janjikan kepadamu, dan engkau berkata, biarlah aku makan daging. Karena jiwamu menginginkan makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuai dengan segala keinginan jiwamu. Apabila tempat yang Yahwe, Elohimmu, pilih untuk menempatkan namanya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau harus mengorbankan dari lembumu dan kambing dombamu yang telah Yahwe berikan kepadamu, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan engkau boleh memakannya sesuka hatimu di gerbangmu. Hanya, sebagaimana halnya kijang dan rusa dimakan, demikianlah engkau memakannya, baik orang yang najis ataupun yang tahir. Namun,
Pastikanlah untuk tidak makan darah karena darah itulah jiwa. Maka janganlah engkau memakan jiwa bersama daging, janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Janganlah memakannya supaya baik keadaanmu dan keturunanmu, ketika engkau melakukan apa yang benar di mata Yahwe. Hanya, hal-hal kudusmu yang menjadi milikmu dan persembahan-persembahan nazarmu, harus engkau bawa dan harus engkau masukkan ke tempat yang akan Yahwe pilih. Dan engkau harus mengolah persembahan-persembahan bakaranmu, daging dan darah di atas mezbah Yahwe, Elohimmu, dan darah kurban-kurbanmu haruslah dicurahkan di atas mezbah Yahwe, Elohimmu, dan haruslah engkau makan daging itu. Dan awasilah dirimu, dan dengarkanlah semua firman ini yang aku perintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keturunanmu selama-lamanya, ketika engkau melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Yahwe, Elohimmu. Ketika Yahwe, Elohimmu, membinasakan bangsa-bangsa dari hadapanmu, yang engkau datangi ke sana untuk menguasainya, dan engkau telah menguasai mereka dan tinggal di negeri mereka, awasilah dirimu supaya engkau jangan terperangkap dengan mengikuti mereka setelah mereka dibinasakan dari hadapanmu, dan supaya engkau jangan menanyakan ilah-ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka. Dan aku pun akan melakukan demikian. Jangan engkau berbuat demikian kepada Yahwe, Elohimmu, karena mereka melakukan bagi ilah-ilah mereka segala kekejian bagi Yahwe, yang Dia benci. Sebab, mereka membakar dengan api anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya bagi ilah-ilah mereka. Segala hal yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kamu pelihara hal itu dengan melakukannya, janganlah engkau menambahi kepadanya dan janganlah engkau mengurangi daripadanya. Ulangan pasal 13 ayat 1-18. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu, dan dia memberimu suatu tanda atau mukjizat, dan tanda atau mukjizat yang ia ramalkan kepadamu itu terjadi, dengan mengatakan, mari kita mengikuti ilah-ilah lain, yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya, maka janganlah mendengarkan perkataan nabi itu atau mimpi pemimpi itu. Sebab Yahwe, Elohimmu, sedang mengujimu untuk mengetahui, apakah kamu mengasihi Yahwe, Elohimmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kamu harus hidup mengikuti Yahwe, Elohimmu, dan kamu harus takut akan Dia. Dan kamu harus memelihara perintah-perintahnya, dan kamu harus mendengarkan suaranya, dan kamu harus beribadah kepadanya, juga kamu harus bergantung kepadanya. Dan nabi atau pemimpi yang bermimpi itu haruslah dihukum mati, karena dia telah mengajarkan kemurtadan terhadap Yahwe, Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang telah Yahwe, Elohimmu, perintahkan kepadamu agar engkau menjalaninya. Dan engkau harus menyingkirkan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam, dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah-ilah bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Jangan engkau beri izin kepadanya, dan jangan engkau mendengarkan dia, dan jangan matamu iba kepadanya, dan jangan engkau mengasihani, dan jangan engkau melindungi dia. Sebaliknya, engkau harus benar-benar membunuhnya, tanganmulah yang pertama-tama harus membunuhnya, dan sesudah itu tangan seluruh rakyat. Dan engkau harus merajamnya dengan batu sampai dia mati, karena dia telah berusaha menyesatkan engkau dari Yahwe, Elohimmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan seluruh Israel harus mendengar dan takut, sehingga mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat seperti itu di antaramu. Apabila di dalam salah satu kotamu yang Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu untuk mendiaminya di sana, engkau mendengar seorang berkata, beberapa pria keturunan orang Dursila telah tampil dari antaramu, dan telah menyesatkan mereka yang tinggal di kotanya, dengan mengatakan, marilah kita pergi dan melayani ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa dan menyelidiki dan menanyakan dengan baik, dan lihatlah, bila hal yang terjadi adalah kebenaran, bahwa kekejian itu telah dilakukan di tengah-tengahmu, maka engkau harus sungguh-sungguh menghantam mereka yang tinggal di kota itu dengan mata pedang, tumpaslah dia dan segala apa yang ada padanya, juga hewannya, dengan mata pedang. Dan engkau harus mengumpulkan semua barang jarahan di tengah-tengah lapangan, lalu membakar kota itu dengan api beserta seluruh barang jarahannya di hadapan Yahwe, Elohimmu.
Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing selama-lamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dan jangan ada satupun dari barang bakti itu yang melekat di tanganmu, supaya Yahweh berbalik dari nyala murkanya, dan dia memberikan belas kasihannya kepadamu dan merahmati engkau dan membuat engkau bertambah banyak, seperti yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu. Apabila engkau mendengarkan suara Yahweh, Elohimmu, memelihara segala perintahnya yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Yahweh, Elohimmu. Ulangan pasal 14 ayat 1-29. Kamulah anak-anak bagi Yahweh, Elohimmu, janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun mencukur rambut di dahimu karena kematian. Sebab engkau adalah bangsa yang kudus bagi Yahweh, Elohimmu, dan Yahweh, Elohimmu, telah memilihmu untuk menjadi suatu bangsa bagi Dia, sebuah harta yang istimewa dari antara segala bangsa di muka bumi. Engkau jangan makan segala hal kekejian. Inilah hewan-hewan yang boleh kamu makan: lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Dan kamu boleh makan setiap hewan berkaki 4 dan berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara hewan-hewan itu. Tetapi, kamu tidak boleh memakan hewan yang hanya memamah biak saja, atau yang hanya berkuku belah saja, unta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, semuanya itu najis bagimu. Juga babi, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, itu najis bagimu. Daging hewan-hewan itu, janganlah kamu makan dan janganlah kamu menyentuh bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari semua yang hidup di dalam air, kamu boleh makan semua yang bersirip dan bersisik. Tetapi, semua yang tidak bersirip dan tidak bersisik janganlah memakannya. Semuanya itu najis bagimu. Setiap burung yang tahir boleh kamu makan. Tetapi janganlah makan yang berikut ini: burung rajawali, burung nasar, dan elang janggut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, burung camar dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung dendang air, burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Juga segala hewan mengeriap yang bersayap, itu pun najis bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tahir, boleh kamu makan. Janganlah kamu makan bangkai apapun. Tetapi engkau boleh memberikannya kepada pendatang yang tinggal di dalam kota-kotamu, supaya mereka memakannya, atau engkau menjualnya kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh, Elohimmu. Janganlah engkau memasak anak kambing di dalam susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari semua hasil benihmu yang tumbuh di ladangmu setiap tahun. Dan engkau harus makan di hadapan Yahweh, Elohimmu, di tempat yang akan Dia pilih untuk membuat namanya berdiam di sana, 1/10 dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembumu dan dombamu, supaya engkau belajar takut kepada Yahweh, Elohimmu, sepanjang masa. Jika perjalanannya terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat membawanya, karena tempat itu terlalu jauh darimu, yang telah Yahweh, Elohimmu, pilih untuk menempatkan namanya di sana, ketika Yahweh, Elohimmu, akan memberkati engkau, maka engkau harus menggantikannya dengan perak dan mengikat perak itu di tanganmu. Dan engkau harus pergi ke tempat yang akan Yahweh, Elohimmu, pilih. Dan engkau harus membelanjakan perak itu untuk segala sesuatu yang engkau kehendaki, yaitu lembu, atau domba, atau anggur, atau minuman yang diragi, atau apapun yang engkau inginkan. Dan engkau harus makan di sana di hadapan Yahweh, Elohimmu, dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Dan janganlah melupakan orang Lewi yang tinggal di dalam gerbangmu, karena dia tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersamamu. Pada akhir setiap 3 tahun, engkau harus menyerahkan semua 1/10 dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam gerbangmu. Maka orang Lewi, karena dia tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersamamu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang berada di dalam gerbangmu akan datang dan makan dan menjadi kenyang, supaya Yahweh, Elohimmu, memberkatimu dalam segala pekerjaan tanganmu yang engkau lakukan. Ulangan pasal 15 ayat 1-23. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan sebuah pembebasan. Dan inilah cara pembebasan itu. Setiap orang yang berpiutang terhadap sesamanya haruslah membebaskannya,
janganlah dia menuntut dari sesamanya atau saudaranya karena pembebasan sudah dinyatakan oleh Yahwe. Dari seorang asing engkau boleh menuntut, tetapi tanganmu harus melepaskan apapun yang ada padamu dan saudaramu, kecuali apabila tidak ada lagi orang yang membutuhkan di antaramu. Sebab, Yahwe akan sangat memberkati engkau di negeri yang Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Hanya, apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe, Elohimmu, dengan memelihara sambil melakukan segenap perintah ini, yang aku perintahkan engkau pada hari ini. Sebab, Yahwe, Elohimmu, akan memberkatimu, sebagaimana dia telah berjanji kepadamu. Dan engkau akan meminjami kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan engkau akan memerintah banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan memerintah atas engkau. Jika ada seorang miskin di antaramu, yaitu salah seorang saudaramu di suatu tempat di gerbangmu, di negeri yang Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu, maka janganlah mengeraskan hatimu, ataupun menggenggamkan tanganmu terhadap saudaramu yang membutuhkan itu. Tetapi engkau harus sungguh-sungguh membuka tanganmu baginya dan sungguh-sungguh meminjaminya cukup bagi kebutuhannya, sebanyak ia memerlukannya. Waspadalah supaya jangan timbul pikiran yang jahat di dalam hatimu, yang mengatakan, tahun ke-7, tahun pembebasan sudah dekat, dan matamu menjadi jahat melawan saudaramu yang membutuhkan, dan engkau tidak memberi apapun kepadanya, dan dia berseru kepada Yahwe melawan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus sungguh-sungguh memberi kepadanya, janganlah hatimu berduka cita, apabila engkau memberi kepadanya, karena Yahwe, Elohimmu, akan memberkatimu untuk hal ini, dalam pekerjaanmu dan dalam segala yang dikerjakan tanganmu. Sebab, orang-orang miskin akan selalu ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau dengan mengatakan, engkau harus dengan sungguh-sungguh membuka tanganmu bagi saudaramu yang miskin dan yang membutuhkan di negerimu. Ketika saudaramu, seorang pria Ibrani atau seorang wanita Ibrani terjual kepadamu, dan dia melayanimu selama 6 tahun, maka pada tahun yang ke-7 engkau harus sungguh-sungguh membiarkannya bebas daripadamu. Dan apabila engkau membebaskan dia daripadamu, maka janganlah membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Engkau harus memberi bekal berlimpah kepadanya dari dombamu, dari tempat pengirikan gandummu, dan dari tempat pemerasan anggurmu, sesuai dengan apa yang Yahwe, Elohimmu, telah memberkatimu, engkau harus memberikannya kepadanya. Dan haruslah engkau ingat, bahwa engkau pun dahulu seorang budak di tanah Mesir dan Yahwe, Elohimmu, menebusmu, itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Dan akan terjadi, apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau pergi meninggalkanmu, karena dia mengasihimu dan keluargamu sebab baik keadaannya bersamamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan engkau harus menindiknya pada telinganya dan pada pintu, dan dia akan menjadi budakmu selama-lamanya. Demikian juga engkau harus melakukannya kepada wanita pelayanmu. Janganlah terlihat berat di matamu ketika engkau melepaskan dia bebas daripadamu, karena 2 kali nilai upah seorang upahan bagi dia yang telah melayani engkau selama 6 tahun. Maka Yahwe, Elohimmu, akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Semua anak sulung jantan yang lahir di antara lembumu dan dombamu, haruslah engkau menguduskannya bagi Yahwe, Elohimmu. Janganlah melakukan pekerjaan dengan anak sulung lembumu, ataupun menggunting bulu anak sulung dombamu. Engkau harus memakannya di hadapan Yahwe, Elohimmu, tahun demi tahun, di tempat yang akan Yahwe pilih, engkau dan seisi rumahmu. Dan apabila ada cacat padanya, timpang atau buta, atau cacat apapun yang buruk, maka janganlah mengorbankannya bagi Yahwe, Elohimmu. Engkau harus memakannya di dalam gerbangmu, baik orang yang najis maupun yang tahir, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah engkau makan, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air.